Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Kesempatan malam hari ini kita berada dalam cuaca yang cerah, diberikan kenikmatan untuk berada dalam majelis ilmu yang mulia. Mugi-mugi kita senantiasa diberikan nikmat, dipanjangkan umur dalam ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesehatan yang digunakan terus untuk beribadah pada Allah. Dan mugi-mugi kita termasuk di antara hamba Allah yang senantiasa diteguhkan hati dalam kebaikan, senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, pemberi syafaat yang besar yaitu syafaatul uzma pada hari kiamat, dan juga beliau yang menjadi pembuka pintu surga pertama kali. Mungkin kita termasuk di antara pengikut beliau yang setia, mati di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin kita termasuk pengikut Nabi SAW yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan baik. Allahumma amin. Dan kalau hormati Bapak Imam Wahyudin yang telah berkenan hadir untuk pengawasan akhir tahun di Balai Desa Poncong kali ini, beserta juga pihak pejabat dari Muspika Kecamatan Poncong, dan juga dari PCM, dari Kokam, dan dari berbagai macam pihak, para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz yang turut hadir pula di kesempatan malam hari ini. Mungkin semuanya mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadir di Poncong ini saya sering sebenarnya, namun di lupa tempatnya Pak, Bulrejo, di Bu Dalam ini itu biasa untuk pengawasan rutin, namun karena halangan-halangan saya tidak bisa rutin lagi kecuali jadwal adaan seperti ini, diminta langsung oleh Pak Sukis biar warga itu di akhir tahun seperti ini tidak menghabiskan waktunya sia-sia dan tidak banyak pemborosan. Kok bisa boros? Dikarenakan tahun baru itu serba boros. Borosnya apa? Kembang api. Apalagi? Apalagi pun? Saya selama ini dari 2010 sampai 2017 ini saya nggak pernah dapatkan tahun baru di Indonesia. Alhamdulillah saya di Arab terus. Di Arab itu tidurnya enak terus. 3 tahun saya dapat 3 kali itu di Arab Saudi. Itu nggak ada petasan-petasan, nggak ada mercon, nggak ada. Kita ngertinya barmisa turu. Pas lagi ketika itu musim dingin. Ini musim dingin nih kalau di Arab Saudi ini, musim dingin. Datang subuhnya lebih cepat, ya kira-kira jam 4 gitu. Ya kemudian laksanakan sholat subuh.
dalam keadaan musim dingin seperti ini juga. Selama 3 kali tahun baru itu tidak pernah sekali saya pernah merasakan bunyi-bunyian yang keras-keras, bising itu nggak ada sama sekali. Alhamdulillah. 2014 pas juga disuruh umroh, 2015 juga sama. Baru kemarin kalau nggak salah 2016 itu baru saya nggak menunaikan umroh pas tahun baru, itu baru saya rasakan. Tahun ini juga paling pulang ke Panggang nanti saya kena macet. Ya, kena macet ini Pak. Karena tadi saya dari sana sampai sini sudah banyak kendaraan yang nggak tahu itu mau kemana. Di Gunung Kidul di mana ini pusatnya nanti? Alun-alun, Langgeran, Mangunan paling kalau di Bantul sana, ya mungkin di pantai-pantai itu yang banyak. Dan alhamdulillah tadi pagi sudah ada pengawasan di Pantai Sepanjang Pak Imawan, dan tadi itu sekitar 4 ribuan itu yang hadir. Soalnya dikasih masuk gratis, nggak ada masuk bayar sama sekali. Pak Kepala Desa langsung memberi instruksi, pokoknya yang mau ngaji datang bebas, yang penting ditulis ketika masuk pengajian Ahad pagi di Pantai Sepanjang. Saya malah senang seperti ini, mungkin nanti setiap 3 bulan atau 5 bulan sekali itu bisa diadakan pengawasan seperti tadi di pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul, mengundang warga masyarakat yang ada, sekaligus bisa mereka juga menunjukkan bahwasanya warga Gunung Kidul itu cinta Islam dan cinta keindahan Islam, dan juga sangat senang sekali untuk ngaji. Pertama-tama sebelum kita masuk pada materi, ini perlu perkenalan. Ibu-ibu, buatan saya sudah kenal ya? Sudah kenal kok Pak, ngapain kenalan lagi? Ya, saya punya 1 istri, ya, baru. Namun itu saya sudah repot, nggak mikir-mikir lagi. Kemudian anak 3, kemudian menetap di Padukuhan Warak, Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang. Lalu saat ini sibuk untuk mengurus pesantren, yang ini baru pesantren untuk masyarakat, tidak seperti di Ponjong, Karangmojo itu yang pesantrennya sudah besar-besar. Kita baru pesantren untuk masyarakat lokal terlebih dahulu. Ya, kemudian sambil sibuk untuk nulis juga berbagai macam tulisan di website maupun di buku-buku, dan bisa Bapak Ibu juga memiliki dari tulisan-tulisan yang ada dan biasa dipasarkan secara online, dan kadang mengisi di beberapa tempat di Gunung Kidul, termasuk yang tadi Pak Sukis sebutkan di Karangrecek di Masjid Al-Azhar setiap malam Sabtu, juga ada pengawasan malam Kamis di Warak, dan juga ada pengajian yang lainnya. Dan kali ini diminta untuk mengisi langsung di Ponjong. Mungkin ini tidak rutin. Kalau rutin saya sih nggak tahu lagi ini mau jadwal yang mana yang ini. Pak Salim dari mana Pak Salim? Saya tadi cari-cari Pak Salim. Saya tahu Pak. Alhamdulillah. Baik, kita sekarang ngaji mengenai dasar-dasar Islam terlebih dahulu. Mungkin dengan mengetahui hal ini dari dasar Islam, yaitu syahadat. Saya ingin bahas tentang masalah syahadat saja, karena kita secara KTP semua itu mengaku beragama apa? Islam. Ya, semua mengaku beragama Islam. Tidak ada di sini yang warga hadir saat ini. Mungkin zaman dulu tidak ada yang KTP-nya strip lagi. Kalau dulu ada. Ya, kalau sekarang alhamdulillah semua sudah mulai sadar seperti itu, dan kita semua mengaku sebagai orang Islam. Namun mungkin dari sisi pengamalan, ini yang perlu kita luruskan bersama. Mungkin nanti Bapak Ibu dari materi yang saya sampaikan, kalau ada masukan, kritikan, atau ada pertanyaan, nanti bisa sampaikan nanti di akhir dari pertemuan ini. Tentang syahadat, saya sudah tuliskan dalam buletin ini secara lengkap. Ini pembahasannya dari hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, saking didapatkan dalam kitab Sahih Muslim karya Muslim bin Al-Hajjaj. Di situ disebutkan tentang hadis yang panjang menjelaskan
bagaimanakah ketika Jibril itu mendatangi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang Bapak Ibu pahami ada berapa malaikat? Ada berapa nama malaikat Bapak Ibu? 10 ya. Malaikat-malaikat sudah pada hafal saya yakin tugas-tugasnya masing-masing dan nama-namanya. Namun perlu dipahami bahwasanya malaikat tidak semuanya itu kita ketahui namanya. Ada malaikat yang punya tugas tertentu, kita tidak tahu namanya itu siapa. Contoh, malaikat yang setiap pagi tugasnya untuk mendoakan setiap orang yang rajin berinfak, rajin sedekah. Kata Imam Nawawi juga rajin mengeluarkan nafkah. Ada 2 malaikat ketika itu yang nanti mendoakan. Dalam hadis tidak disebutkan namanya siapa, namun tugasnya ada. Bagi yang rajin berinfak, bagi yang rajin bersedekah, maka di antara malaikat ini, malaikat pertama nanti akan mendoakan kebaikan kepada orang yang rajin berinfak atau rajin sedekah. Doanya seperti ini. Ia berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang rajin sedekah, pada orang yang rajin berinfak, pada orang yang tidak pelit untuk mengeluarkan nafkah. Sebaliknya, ada orang yang didoakan jelek oleh malaikat karena sifatnya yang pelit. Malaikat doakan apa? Doanya kebalikannya. Malaikat yang lain lagi berdoa seperti ini, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan. Berikanlah kebangkrutan. Artinya tahan rizkinya. Bagi orang yang malas untuk berinfak, bagi orang yang malas untuk bersedekah. Dan ini didoakan sejak pagi hari. Dan malaikat ini tidak disebutkan namanya siapa. Adalah kalau nama malaikat ada Jibril, ada lagi apa? Malik Ridwan, Mungkar Nakir, apa lagi? Raqib Atid. Terus apa lagi? Israel. Terus apa lagi? Israfil. Macam-macam seperti itu. Seperti dalam doa ketika bapak-bapak, ibu-ibu itu melaksanakan sholat tahajud, itu ada doa iftitah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Doanya, Allahumma Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila, dan seterusnya. Diawali dengan kalimat, ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil. Jibril tadi tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Mikail apa? Mengatur rizki. Israfil meniup sangka kala. Terus ada lagi malaikat satu lagi milik Israfil, apa namanya? Israel ya. Israel itu apa? Pencabut nyawa. Nah, tentang malaikat Israel ini para ulama beda pendapat. Ada Israel yang mereka sebut, ada yang menyebutnya cuma dengan malaikat maut. Ya, ada yang cuma menyebut saja dengan malaikat maut. Ya, ini saya cuma menunjukkan saja ada malaikat yang punya nama, ada malaikat yang kita tidak ketahui namanya, namun memahami tugasnya masing-masing. Nah, ini Jibril datang kepada Nabi SAW. Ya, ketika itu Umar mengatakan seperti ini, ketika kami tengah berada di majelis bersama Rasulullah SAW zata yaumin, pada suatu hari, tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih. Bajunya itu putih. Ini menunjukkan keutamaan pakai baju putih. Makanya biasanya orang Arab, ya, orang Arab itu seragamnya semuanya sama. Mau dari Pak Rajanya, Raja Arab siapa? Salman, ya. Raja Salman sampai yang cuma bekerja sebagai security saja, orang-orang bawahan,
semuanya kalau masuk kantor seragamnya sama. Warnanya apa? Putih bersih. Berubah warnanya ketika masuk musim dingin seperti saat ini. Kalau sekarang ini lagi musim winter, lagi kita sebut itu dengan musim dingin. Ya, itu baru warna bajunya itu berubah jadi warna-warna gelap. Namun asalnya mereka itu pakai warna putih. Di antara alasannya pakaian-pakaian orang-orang terhormat yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan Nabi juga menyebutkan kain atau pakaian yang terbaik itu adalah warna putih. Dan sampai pun kita mati pun dikafani dengan kain berwarna putih. Kalau orang meninggal dunia, kain kafannya berapa? Berapa lembar? Sek lanang 10. Pinten Bu? 3. Terus kalau yang putri mati, berapa kain kafannya? 5. Iya toh? Nggih. Terus belum dikafani, apa tugasnya sebelumnya? Mengurus jenazah itu punya 4 kewajiban. Dalam hal pengurusan jenazah punya 4 kewajiban. Ini disebutkan dalam kitab Syafi'iyah juga. 4 kewajiban. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, dikafani. Yang ketiga, disolatkan. Yang keempat, dikuburkan. 4 tugas ini fardu kifayah. Bagi ada yang meninggal dunia, maka wajib yang hidup-hidup itu orang yang masih hidup ngurus jenazah ini dengan 4 tugas tadi. Sering ditanya ini kalau saya ngisi pengajian, pertanyaan ini sering muncul dan sering keluar terus. Ustaz, gimana untuk menyolatkan orang yang tidak pernah sholat? Ustaz, ini selama hidupnya dia ini nggak pernah sholat, apakah nggak perlu disolatkan? Saya balik nanya dulu, sekarang orang ini masih hidup nggak? Kalau masih hidup, saya nggak mau jawab pertanyaan tadi. Tunggu sampai dia mati. Karena tugasnya belum selesai, masih ada dakwah. Nggak boleh saya jawab untuk pertanyaan ini. Tunggu sampai dia itu mati. Kalau sudah mati nanti baru telepon saya lagi, baru saya beri jawabannya. Nah kalau sekarang ini sudah meninggal dunia, apa sikapnya untuk menyikapi orang yang nggak pernah sholat? Kira-kira bapak ibu-ibu disolatin apa mboten? Wongnya orang tahu sholat loh. Disolatin apa mboten? Ada yang berani jawab nggak usah disolatkan? Ada yang berani jawab? Saya yakin warga Ponjong nantinya harusnya konsekuensi hukumnya yang ada, harusnya konsekuensi hukumnya bukan hanya tidak pernah sholat, namun sholatnya bolong-bolong. Itu juga harusnya tidak disolatkan. Itu konsekuensi hukumnya. Dikarenakan para ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir, mereka berpandangan bahwasanya walaupun cuma meninggalkan 1 sholat saja, ya, walaupun cuma meninggalkan 1 sholat saja, seperti pendapat Syafi'i Imam Ahmad. Namun kalau panjenengan itu ya menjawab tadi tetap disolatkan, oh berarti tetap menyikapinya secara lahiriah. Itu yang sering saya jawab. Mungkin ini nggak muncul pertanyaan ini berulang kali. Saya ngisi dimanapun pertanyaannya sama. Ustadz, ini gimana, ada yang nggak pernah sholat, disolatkan atau enggak? Hukumi dia secara lahiriah. KTP-nya apa? Kalau KTP-nya Islam, berarti disikapi tadi 4 kewajiban dipenuhi. Yaitu apa? Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. 4 ini hukumnya fardu kifayah. Bagi yang nggak mau ngurus ya sudah, itu urusannya. Namun tetap jenazah ini untuk diurus karena dia itu ngaku sebagai seorang muslim. Ya, ini pemahaman yang mesti diluruskan biar kita tidak mudah-mudahan untuk ya tidak menyolatkan orang. Jadi Mbah Rois, Pak Kaum ini nggak usah khawatirkan tentang masalah ini karena beberapa tempat masih menganut fikih tadi. Sampai Pak Roisnya atau Pak Kaumnya punya prinsip kayak gitu. Saya bilang, Pak, jenengan harus luruskan pendapat tadi, ini pendapat yang keliru ini. Jenengan nyingkapinya terlalu berlebihan. Kalau kita saat ini ya melihat orang tersebut nggak pernah sholat, tugas kita untuk dakwai, nasihati supaya diajak untuk memahami agama dengan baik, kemudian diajak untuk memperhatikan sholat. Kira-kira sholat apa yang paling berat Bapak Ibu-ibu?
Sholat apa yang paling berat? Jujur mawon. Sholat apa? Subuh. Ya, terus sholat apa lagi? Ngisa. Terus apa meneh? Kabeh berat paling. Tadi sudah betul tadi, subuh memang paling berat sekali. Makanya saya kurang setuju sekali kalau kita itu menghabiskan waktu sampai nunggu pergantian tahun. Biasanya loh, ini biasanya, bukan biasa lagi, pastinya ini biasa meninggalkan sholat subuh. Kalau nunggu pergantian tahun, yang ada itu akhirnya meninggalkan sholat subuh. Nggak ada orang yang tunggu sampai jam 12 malam itu mau subuhnya tertib, itu nggak ada. Itu nggak ada seperti itu, nggak ada ceritanya seperti itu. Pasti waktunya itu habis sia-sia. Nah, kita kembali pada hadis tadi. Lihat, pakaiannya warna putih. Datang berambut sangat hitam. Berarti bukan orang yang jauh. Dia itu dianggap seperti orang yang ada di situ. Terus tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, yaitu bekas safar. Dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenal orang tadi yang datang. Padahal ini malaikat yang datang ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu bisa berubah wujud jadi manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pernah malaikat Jibril alaihissalam itu mendatangi Nabi SAW mirip dengan seorang sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW, kata Aisyah, saya lihat Jibril itu datang, dia wujudnya itu seperti Dihya al-Kalbi, seorang sahabat yang ada di masa Nabi SAW. Boleh seperti itu. Namun ingat, malaikat itu termasuk makhluk gaib. Sama seperti jin, jin itu juga termasuk makhluk gaib. Sama seperti setan, setan itu juga masuk makhluk gaib. Setan itu masuk golongannya jin, bukan masuk golongannya malaikat. Jin itu ada dua golongan. Ya, jin itu ada dua golongan. Ada jin muslim, ada jin yang taat. Dan ada jin yang qasitun, ada jin yang menyimpang, sesat. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, kami ini, para jin itu mengatakan kami ini ada yang muslim. Kalau ada jin yang muslim berarti ikut juga ngaji. Kalau ada pengajian dia datangi juga pengajian. Namun panjenengan semua nggak ngerti itu jinnya duduk di mana sekarang. Bisa jadi di sini di depan, bisa jadi bareng Pak Sukis itu, bisa bareng jamaah yang ada di belakang, bisa jadi yang putri-putri bareng jamaah-jamaah jin di situ. Makhluk gaib, nggak usah cari tahu. Wah ini ketoknya ono jin di sini ya memang ada, namun ini jadi rahasia, itu jadi makhluk gaib. Namun ada jin juga yang menyimpang. Yang menyimpang ini nanti masuk dalam golongan setan. Berarti asalnya setan itu tidak terlihat. Asalnya setan itu tidak terlihat, kecuali dia berubah wujud jadi manusia. Bisa atau tidak? Pernah setan itu mendatangi Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Setan itu mengajarkan pada Abu Hurairah seperti ini, bapak ibu-ibu. Wahai Abu Hurairah, kamu gak usah tangkap saya. Saya ingin memberitahukan kepadamu satu bacaan yang kalau engkau baca, nantinya setan gak akan ganggu kamu sampai pagi hari. Yang ngomong tadi siapa? Setan. Setan ngomongnya apa? Kalau kamu ingin selamat saking gangguan setan, baca ayat kursi. Ayat kursi pripun ayat kursi? Al-Baqarah 255. Pripun? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Baca sampai rampung. Namun bapak-bapak, ibu-ibu perlu pahami, kalau sebelum tidur enggak langsung rebah kemudian lupa segalanya, enggak. Ada adab-adab sebelum tidur. Apa adab-adab sebelum tidur? Ini biar nanti besok itu sudah 2018 itu tidurnya enak. Ya, nggak mikir macam-macam loh jadinya ketika tidur. Biar nggak mikir nanti beban utang yang berat, nggak mikir penyakit yang berat, nggak mikir diganggu setan, nggak mikir diganggu jin.
adab yang dilakukan ini yang sederhana nih. Sebelum tidur itu ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Kemudian sebelum tidur itu tadi baca ayat kursi. Pertama tadi ambil air wudhu. Wudhu seperti biasa mau pergi sholat. Kemudian yang kedua baca ayat kursi. Terus yang ketiga ini bacaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Lihat, perhatikan tangannya. Kumpulkan tangan di depan. Coba semua kumpulkan tangan. Bariki langsung turun ya. Kumpulkan tangan sudah. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing 1 kali. Mau praktek langsung? Mau praktek langsung? Sekarang? Bariki langsung turun ki kepen ngantuk langsung. Saya contohkan nggih, ini contoh. Ya, enggak langsung turun loh ini. Ini masih ngaji terus nih sampai 2018. Sudah? Lihat, baca Al-Ikhlas saking bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tangannya ditiup. Terus diusap ke bagian badan yang bisa dijangkau. Diulang sampai 3 kali. Diulang sampai 3 kali. Maca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, terus An-Nas, terus diusap lagi. Diulang lagi yang ke-3. Ini 3 amalan sebelum tidur tadi ya. Ini saking hadis Aisyah. Bahkan ini biasanya dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi SAW ketika ingin meruqyah orang. Beliau menggunakan cara seperti itu juga. Saya ulang berarti sebelum tidur apa tadi yang pertama? Wudu. Ya enggak langsung tidur. Yang kedua baca ayat kursi 1 kali saja. Yang ketiga baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan dan diusap ke badan dan diulang sampai 3 kali. Nah, kita lanjut lagi. Lalu dia duduk di hadapan Rasulullah SAW. Malaikat Jibril tadi saya jelaskan tentang malaikat. Ya, malaikat Jibril tadi duduk di hadapan Nabi SAW. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia dekatkan lututnya pada lutut Nabi SAW. Wa wadu'a kaffaihi ala fakhidai. Lantas malaikat Jibril dekatkan tangannya pada Nabi SAW. Dia taruh tangannya di pahanya sendiri. Artinya kalau mau ngaji, lihat contoh saking malaikat Jibril ketika ngambil ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW. Dari sini kata para ulama, dianjurkan kalau ngaji, mau ngaji pada guru apapun, dekati guru tersebut. Enggak duduk jauh saking gurunya. Mau ngaji Quran, Iqra atau pelajaran apapun, ya, duduk dekat dengan guru itu lebih afdal dibandingkan jauh. Dan biasanya kalau jauh saking gurune itu biasanya cepat ngantuk. Betul apa betul?
makin jauh itu biasanya cepat ngantuk, maka makin dekat itu makin bagus. Lihat Jibril datang langsung dekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Jibril datang ketika itu, dia tanya pada Nabi SAW seperti ini, akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah SAW, kabarkanlah padaku apa itu Islam. Islam secara bahasa itu artinya al-istislam, berserah diri pada Allah. Secara istilah kata para ulama, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam kata para ulama, al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri pada Allah dengan mengesahkan Allah. Berarti tidak berbuat syirik. Berserah diri pada Allah dengan mengesahkan Allah. Tauhid itu artinya Allah itu kita tunggalkan, kita esahkan, tidak kita duakan. Dan kalau dimaksudkan dengan kita esahkan berarti ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak duakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Baik itu ibadah lahir seperti sholat. Sholat itu hanya untuk Allah. Seperti sembelihan, kurban kita juga hanya untuk Allah. Termasuk juga amalan dalam batin. Apa contohnya amalan dalam batin? Tawakal, pasrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu cuma untuk Allah. Tidak boleh tawakal pada suatu benda yang dianggap keramat. Tidak boleh bertawakal pada suatu benda yang dianggap sebagai penglaris. Tidak boleh bertawakal pada suatu benda yang dia anggap ini nanti membuat dia cepat sugih. Tawakalnya harus penuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini kalau mau sebut, ini ada cerita panjang sebenarnya ya, mungkin kapan-kapan kalau bahas tentang hadis ini. Hadis ini menceritakan tentang orang yang tawakalnya penuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat dia jadi penyebab masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Jumlahnya ada 70.000 orang. Warga Poncong berapa Pak Camat? Lebih daripada 70.000? Apa kurang? Hah? Kurang Pak Camat? Kalau cuma desa Ponjong aja masih kurang dari itu. Berarti kalau sak Ponjong sudah lebih. Oh berarti nggak usah saya ceritakan, nanti warga Ponjong ngambil semua ya. Nanti warga Panggang nanti nggak dapat ini jatah. 70.000 ini memang jumlahnya terbatas. Punya sifat-sifat yang utama sekali. Di antara sifatnya Nabi SAW sebutkan di akhir hadis, Nabi SAW sebutkan adalah orang-orang ini wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabbnya mereka itu benar-benar tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasrah untuk urusan-urusannya itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kerja dia harapkan rizki itu hanya dari Allah. Kalau ingin sembuh, dia harapkan kesembuhan juga dari Allah. Kalau ingin usahanya lancar, dia juga harapnya itu dari Allah. Kalau ingin juga lepas dari kesulitan-kesulitan termasuk utang, dia harap juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang yang tawakal. Dan Islam itu seperti itu, berserah diri dengan bertauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Islam itu melakukan ketaatan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ada ketundukan dengan melakukan ketaatan. Maka orang muslim itu punya ibadah-ibadah. Dan ibadah yang paling wajib dan itu jadi tiangnya Islam adalah sholat. Sampai-sampai Nabi SAW itu mengatakan wa'amuduhu as-sholah, tiangnya Islam itu adalah sholat. Berarti kalau tidak ada sholat, tiangnya itu tidak ada, berarti Islamnya nggak ada.
Tadi wal inqiyadullah bi ta'ah. Kemudian Islam juga baro'ah, berlepas diri dari perbuatan syirik. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan juga pelaku kesyirikan. Jadi dalam Islam itu ada 3 hal Bapak Ibu-ibu. Ini ajaran pokok dalam Islam. Yang pertama, berserah diri pada Allah dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah. Yang kedua, orang Islam itu melakukan ketaatan, ibadahnya itu ada. Kalau ibadahnya nggak ada, itu bukan Islam. Yang ketiga, dia berlepas diri dari hal-hal kemungkaran, terutama sekali dia berlepas diri dari kesyirikan. Apa yang dimaksud syirik? Syirik itu menduakan Allah, lawan saking tauhid. Kalau tauhid itu artinya apa? Mengesahkan Allah. Kalau syirik menduakan Allah. Allah dijadikan 2, Allah dijadikan 3. Kalau syirik itu menduakan Allah, ibadahnya bukan hanya untuk Allah, namun juga untuk selain Allah. Allah diduakan. Contoh sederhana, dan ini paling ringan, namun ini jadi bermasalah juga. Kalau bapak ibu-ibu itu pingin dagangan ini laris, itu biasanya datangi wong pintar. Terus diberi apa? Diberi apa? Ono jimat. Apalagi? Pelaris. Apalagi? Ada yang bentuknya raja-raja. Paham raja-raja Bapak Ibu-ibu? Raja-raja itu tulisan Arab, namun tulisannya cuma alif ba ta sa, namun bukan tulisan Iqra. Tulisan ini nggak jelas dibaca, namun dibentuk itu modelnya macam-macam. Ada yang modelnya dibuat bintang, ada yang dibuat itu kotak segi 4, ada yang dibuat itu segitiga, ada yang dibuat itu gambar singa. Tujuannya itu biar cari berkah, tujuannya itu biar nggak kena balak, nggak kena musibah. Tujuannya dipajang dalam rumah itu biar rumahnya itu aman, tidak diganggu. Namun ini menyelisih aturan yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengingatkan kita nggak pakai seperti itu, karena kita ditugaskan untuk tawakal penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang Muslim itu meninggalkan kesyirikan. Adapun rinciannya tentang amalan dalam ajaran agama kita, agama Islam, ajaran kita itu memuat 5 rukun Islam. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu ada 5 rukun. Yang pertama, apa rukun Islam yang pertama? Syahadah. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji. Yang mana? Semua sudah lakukan 5 hal ini? Mana yang belum? Kenapa belum haji? Kenapa belum haji? Karena haji bagi yang mampu. Berarti belum mampu. Pengen haji? Duitnya sudah ditabung? Terus berarti pengen namun gak ada usaha, namun gak lakukan sebab, berarti cuma mimpi. Namun mimpi lah awalnya itu saking mimpi, dan nanti Allah membukakan pintu rezeki yang banyak. Allahumma amin. Namun ada amalan-amalan loh yang bisa menyamai haji. Apa amalannya? Sholat apa? Sholat apa? Syuruk apa isyraq? Sama ya. Syuruk atau isyraq? Pinten rakaat? Kalih rakaat. Carane pripun? Carane pripun? Sholat subuh ten masjid. Terus diam di masjid sampai matahari meninggi. Matahari meninggi di Ponjong jam pinten? Jam berapa matahari meninggi? Matahari terbit jam pinten ibu-ibu?
5.20 nggih, tambah 15 menit. Itu namanya sholat isyraq. Ya sekitar jam setengah 6 lah. Ya sekitar jam setengah 6. Dia diam bar subuh sampai jam setengah 6, terus lakukan sholat kalih rakaat, maka kata Nabi SAW dia mendapatkan pahala hajjan wa umrotan tamatan, mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Namun di sini cuma disebut pahala saja. Ya, namun itu sudah bisa menggantikan orang-orang yang belum bisa berhaji mendapatkan pahala haji. Syaratnya tadi gimana? 1, sholat subuh di masjid. 2, diam di masjid. Diam di sini nggak tidur. Diamnya itu zikir, maca Quran. Apa ada pengawasan bar subuh, ikuti sampai rampung. Kemudian yang ketiga, lakukan sholat kalih rakaat, maka pahalanya haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Tamatan. Sekarang pertanyaannya, terus kalau ibu-ibu nggak bisa berangkat ke masjid, ibu-ibu yang saya bahas nih, bapak tetap di masjid. Ibu-ibu kalau memilih sholat di rumah, kan ibu-ibu bebas mau memilih sholat di masjid atau sholat di rumah. Di rumah nih. Terus kapan sholat isyraq? Tetap bisa nggak sholat isyraq tadi? Bisa. Setelah subuh diam di tempat sampai matahari itu meninggi jam setengah 6 tadi. Kemudian lakukan sholat kalih rakaat. Namun nggak boleh nyambi. Nggak boleh nyambi masak. Nggak boleh nyambi ngomong anak. Nggak boleh nyambi ngurus suami. Kalau suaminya protes, biarkan kalau gitu. Ibu mampu. Anaknya nangis, wah ini ibu lagi nunggu sampai setengah 6, ini belum. Suaminya teriak-teriak, mas, belum mas, ini masih nunggu sampai jam setengah 6. Sanggup ibu-ibu? Anaknya ditinggal, bojone ditinggal, cuma kejar sholat kalih rakaat, pinginnya haji. Gitu ibu-ibu, mana yang lebih besar? Ngurus anak, taat pada suami, atau sholat kalih rakaat tadi? Ibu-ibu pingin sholat kalih rakaat sing pahalane haji, apa taat pada suami? Iki kok orang bangun orang serentak ya? Ingin sholat kalih rakaat atau taat pada suami? Yang seru toh, taat pada suami juga. Ayo barengan, ayo 1, 2, 3. Kok kurang seru ya? Coba ulang. Taat pada suami, ayo. Taat pada suami. Bapak dengar nggih? Nanti pulang, ibu-ibu ingin taat pada suami. Taat pada suami itu wajib loh ibu-ibu. Sholat isyraq tadi sunnah, nggak ada bandingannya. Sholat isyraq tadi itu masih sunnah, nggak ada bandingannya. Jenengan nggak dapat tadi, nggak masalah. Namun kalau taat pada suami, kewajiban dipenuhi, itu jalan masuk surga. Pernah ada seorang wanita datang pada Nabi SAW. Nabi pernah tanya padanya seperti ini, kamu masih punya suami atau tidak? Saya masih punya suami wahai Rasulullah. Sekarang surgamu itu dari suamimu. Kalau suamimu itu meridhoimu, berarti itu jalan mudah bagimu untuk menuju surga. Namun kalau enggak, suamimu kok merasa bahwasanya istri itu enggak pernah taat pada suami, hati-hati. Apa ibu-ibu? Hati-hati. Itu sudah jadi masalah bagi ibu-ibu, sulit untuk meraih surga. Karena meraih surga bagi ibu-ibu itu jalannya dari taat pada suami. Contoh taatnya itu gimana ibu-ibu? 1. Apa? Qanaah. Ngertos qanaah? Nerimo. Enggak banyak komentar kalau diberikan suami apapun, walaupun jumlahnya itu sedikit.
Siap ibu-ibu? Ora iso jawab ibu-ibu. Qanaah, nerima. Menerima apapun walaupun jumlahnya itu sedikit. Siap ibu-ibu? Siap ibu-ibu? Alhamdulillah Pak, siap. Berarti besok nanti uang jajannya dikurangi mawon Pak, mboten masalah. Ya, kalau misalnya sesuk jaluk emas, bilang kan kemarin sudah janji qanaah. Siap nggih ibu-ibu nggih? Siap. Yang kedua, taat pada suami. Ketika di rumah itu benar-benar menaati apapun selama itu bukan maksiat. Disuruh apapun itu pokoknya manut. Itu wis paham ora tak jelaske rinci. Ya. Disuruh apapun pokoknya manut selama bukan maksiat. Paham nggih ibu-ibu nggih? Paham nggih? Nah, di rumah nanti dandan sing ayu. Make upan itu paling afdol itu di rumah loh ibu-ibu, itu bukan di luar rumah. Untuk dandan menor itu tempat yang paling bagus itu di rumah. Itu malah berpahala. Jenengan bawa keluar rumah itu belum tentu dapat pahala. Namun kalau di dalam rumah, Masya Allah suami senang, itu luar biasa. Jenengan dapat pahala besar. Siap ibu-ibu? Siap dandan cantik di rumah? Siap dandan seksi di rumah? Siap ibu-ibu? Kok ini separuh-separuh ibu-ibu ini? Ya Allah, ibu-ibu ini kenal terus ini malam ini. Ya malam ini ibu-ibu tuh nggak bisa gerak-gerak apapun ini. Makanya nggak usah suruh saya ngisi lagi ibu-ibu kalau ke ponjol itu. Nanti ibu-ibu kena masalah terus kalau dengan saya. Ya, saya komentari kayak gini loh. Nyelekin buatan masalah, pokoknya ibu-ibu biar sadar semuanya. Saya beritahu ibu, kenapa di sini saya tekankan seperti ini, taat pada suami. Biang masalah keributan dalam rumah tangga ini awalnya dari ini terlebih dahulu. Ibu-ibu awalnya tadi nggak nerimo ya, suami itu pas lagi jatuh bangkrut habis-habisan. Kira-kira kalau dulu suaminya itu jaya, punya usaha besar, pada saat ini itu jatuh bangkrut, apa yang ibu-ibu lakukan? Sabar atau minta cerai? Ah, nggak mungkin ibu-ibu. Orang percaya. Tanya sama Pak Imawan dan yang lainnya itu sudah paham gimana kasus di Gunung Kidul. Betul nggak Pak? Ya Pak. Apa yang terjadi ketika kasus seperti ini muncul? Cuma dua pilihan kan tadi, sabar atau apa? Minta cerai. Saya ini selalu dengar setiap hari nih ibu-ibu. Ya, sabar di hati, ngomongnya saja sabar. Besok datangi pengadilan agama. Pokoknya saya nuntut hulu. Itu yang ada. Maka kalau ibu-ibu ini pahami kewajiban tadi, mau menerima apapun, insya Allah masalah-masalah kayak gitu akan selesai. Islam itu indah sekali. Ngatur seperti itu detail. Ngatur untuk masalah menerima keadaan itu Islam sudah mengaturnya. Kalau ibu-ibu nggak mau nurut untuk hal ini, yang ada di tengah-tengah kita masyarakat Gunung Kidul, untuk masalah perceraian akan meningkat terus. Betul apa betul ibu-ibu? Apalagi kalau nggak punya iman lagi nih. Ya, suaminya sudah jatuh bangkrut sudah. Saya pokoknya Mas, saya mau minta cerai saat ini juga. Itu yang ada ceritanya di tengah-tengah masyarakat kita. Coba kalau tadi juga yang kedua tadi nggak mau nurut pada suami dalam urusan apapun. Ibu-ibu lihat di luar sana ya ada yang lebih cantik daripada ibu-ibu loh. Betul nggak Bapak? Nah itu sampai Pak Camat oke itu loh lihat itu. Nah, oke itu dia. Kalau ibu-ibu di rumah saja nggak mau dandan cantik untuk suami, tahu suami itu kesalahan paling besar dari bapak-bapak itu pada mata. Betul apa betul Pak? Kesalahan paling besar untuk laki-laki itu pada mata. Kalau ibu-ibu mulut. Orang percaya tenan ya. Bapak pada mata ya toh Pak?
Matanya jelalatan apa mboten? Iya. Ibu-ibu, apa pada mata apa pada mulut? Mulutnya nggak bisa dijaga. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi kalian dua mata dan dua bibir? Dua mata tujuannya untuk siapa? Bapak-bapak. Dua mulut, dua bibir untuk siapa? Ibu-ibu. Kesalahannya di sini, kalau ibu-ibu nggak memuaskan bapak-bapak untuk urusan mata ini, bapak-bapak ketika di luar rumah pasti matanya jelalatan. Iya toh Pak? Iya toh Pak? Masih ada yang lebih seksi di luar, masih ada yang lebih cantik di luar. Namun kalau dia sudah dipuaskan di rumah, insya Allah akan menerima apa adanya dan nggak akan lirak-lirik sana sini. Betul nggak bapak-bapak? Betul. Pengen nggak istrinya dandan cantik di rumah Pak? Pengen? Iya tak? Pengen sekali kan Pak? Iya. Itu yang diinginkan oleh suami. Coba lihat kalau ini tidak dilakukan oleh ibu-ibu, yang ada bahwa bapak pengen selingkuh di luar. Ya, itu peluangnya besar sekali loh. Awalnya dari sini dulu. Nggak usah jadikan bicarakan wanita itu cantik atau enggak. Elek sekalipun, bahwa bapak ada yang nekat selingkuh dengan perempuan tersebut. Awalnya karena dia tidak dipenuhi di rumah, dia akan lampiaskan di tempat lain untuk masalah perselingkuhan ini. Karena kewajiban tidak diperhatikan antara suami istri, taat pada suami tidak diperhatikan, sehingga itu ada seperti itu tadi. Islam sudah ngatur. Islam bukan hanya ngatur rukun Islam saja tadi, namun ada kewajiban pada istri diatur, kewajiban juga untuk suami juga diatur. Paham nggih ibu-ibu nggih? Niki kula mohon maaf loh, banyak tersinggung loh ibu-ibu ini. Saya tuh merasa bersalah di sini ngisi. Sudahlah kalau gitu nggak usah lanjut aja lah Pak Camat. Niki rampung nggih? Cukup nggih? Cukup? Pun ngantuk? Ya wis tanya jawab mawon monggo. Ada yang mau bertanya langsung, kalau tanggapi langsung nanya. Ada yang mau bertanya lewat tulisan, silakan tanya lewat tulisan. Ada yang langsung monggo, Bapak wonten? Setunggal. Terus niku Pak. Ibu-ibu wonten? Nanya mawon Bu. Gratis loh niki. Bapak satu. Sana Pak Sukis. Riko ibu-ibu setunggal. Dua. Ibu-ibu dulu. Iya sakit hati. Aduh. Ini Bapak sepedang satu. Ibu-ibu dulu. Monggo sambil menunggu yang langsung yang tertulis nanti sampaikan saya. Kalau ada yang tertulis monggo dikumpulkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanya mengenai sholat untuk orang putri. Itu sebaiknya sholatnya itu di rumah atau di masjid? Karena kalau di rumah itu sendiri atau Berjamaah. Ya. Tetapi kalau di masjid itu hanya wajibnya orang laki-laki, saya kira masjid itu yang banyak malah putri. Nanti kalau putri tidak ke masjid itu saya kira kok kosong masjidnya. Itu bagaimana? Yuk. Yang kedua, untuk itu tadi orang putri katanya diberi seberapa harus diterima. Kalau yang memberi itu malah orang putri, bagaimana? Ya Allah. Waalaikumsalam. Karena orang putri itu malah mencari sendiri. Terus? Yang orang laki-laki itu tidak memberi, itu bagaimana hukumnya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula jawab langsung dulu Pak, biar nanti pertanyaan nggak lupa. Ya, tadi yang pertama untuk sholat ibu-ibu di masjid. Kalau ibu-ibu disuruh sholat di rumah, malah jamaah di masjid jadi berkurang. Niku ibu ya. Memang urusan masjid itu urusan laki-laki. Contoh, yang tugas untuk azan, siapa yang azan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Sing iqomah, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Sing imami, laki-laki. Yang jadi khotib Jum'ah, laki-laki. Jadi khotib juga hari raya, bapak-bapak laki-laki semuanya. Maka urusan masjid itu dikuasai laki-laki. Sehingga kalau ibu-ibu tidak jadi wajib untuk berjamaah ke masjid. Ibu punya pilihan dua. Mau pergi ke masjid silakan, mau sholat di rumah juga boleh. Pahalanya sama. Artinya ibu pergi ke masjid ya pahalanya dapat 27 derajat, ibu sholat di rumah juga 27 derajat, bahkan lebih daripada itu. Jadi tinggal milih. Apakah di rumah sambil berjamaah? Enggak. Ibu sholat sendirian pun sudah menyamai di masjid. Alasannya karena Nabi SAW mengatakan, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebaik-baik tempat sholat bagi ibu-ibu itu adalah di bagian paling dalam dari rumahnya. Di sini dipahami, terserah dia mau sholat dalam rumah, mau sendirian atau mau berjamaah. Paham ya ibu yang ini ya? Terus pertanyaan yang kedua tadi apa? Ibu-ibu malah yang beri nafkah untuk bapak-bapak. Betul nggak ibu-ibu? Seperti pertanyaannya gitu. Nah, berarti di sini yang nafkahi istrinya, suaminya kalau nggak kerja, suami berdosa. Nabi SAW itu mengatakan kafa bil mar'i isman ayyudayyi ahman yakut. Kata Nabi SAW, cukup seseorang dikatakan berdosa ketika dia melalaikan untuk menafkahi keluarga. Berarti kalau berdasarkan hadis ini, tugas nafkahi itu urusan suami. Suami itu yang menafkahi istri, yang menafkahi anak-anak. Sedangkan ibu-ibu bagaimana? Tugasnya cuma menerima saja. Ibu mau kerja ya silakan, punya penghasilan sendiri silakan. Namun yang dituntut untuk nafkahi ibu-ibu adalah suami. Makanya kalau dari sisi ada kekurangan dalam rumah, ibu minta pada suami. Suami punya kewajiban untuk beri nafkah dalam hal ini. Ya, jadi kalau ada malah istrinya yang nafkahi suaminya, suaminya dapat dosa, berarti suaminya nggak kerja. Istrinya dapat kewajiban nggak di sini? Istri nggak punya kewajiban nafkahi suami, namun yang punya kewajiban itu adalah suami yang menafkahi istri. Berarti berdosa kalau dia tidak bisa menafkahi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang kedua? Mike di mana Pak Sukis? Ya, nggih monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Iya. Bapak sampaikan bahwa sholat adalah sebagai tiang agama. Bagaimana strategi kita agar sholat kita itu khusyuk? Karena sholat malam pun terkadang itu masih ada sekilas pikiran yang ada di luar konteks kita sholat. Kita khusyuk, kita berupaya sekhusyuk mungkin. Biasanya pikirannya apa Pak dalam sholat? Terkadang karena ada pekerjaan begitu terlintas, wah besok ini ada agenda seperti ini. Nah ini yang kami mohon bagaimana supaya sholat kita ini betul-betul khusyuk, dan ini sebagai tiang agama harus kita tegakkan betul supaya maksimal di Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang pegang mic berikutnya? Ya, ibu-ibu belakang, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo, Bu. Ya. Ya. Soalnya emak-emak yang banyak di sini, Bu. Tapi yang saya lihat di sini di pondok ini beda dengan kajian-kajian kita di tempat lain. Mumpung di sini ini jamaah bapak-bapaknya 30-70. Oh, 30-70. Tetap ibu-ibu lebih banyak. Ya, tapi di tempat lain 10-90. Oke, terus? Satu bis itu bapak-bapaknya cuma 2, naik sama sopir. Terus? Jadi mumpung bapak-bapaknya banyak, terus ibu-ibunya nanti di rumah juga nggak ditekan sama suami, dituntut. Insya Allah nggak ditekan, Bu. Tadi itu biasa-biasa Tahu saja. juga dong Ustaz, kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban suami pada istri. Terus? Kalau perlu dosa-dosa suami terhadap istri. Yang besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bulis gini saking semanu. Baik, tadi yang pertama bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu artinya kita menghayati sholat yang kita kerjakan. Cara kita bisa menghayati gimana? Yaitu konsen berarti. Ini ada beberapa faktor. Sebenarnya kuncinya atau faktor utamanya kembali pada dua hal. Khusyuk itu kembali pada dua hal. Yang pertama ikhlas. Ya, cari ridho Allah ketika menjalankan sholat. Yang kedua, ikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alias ittiba pada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ini sebenarnya punya pembahasan detail, punya pembahasan rinci dari tata cara sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan ini dimulai dari sebelum sholat sampai sholat itu rampung. Ya, dari sebelum sholat sampai sholat itu rampung. Ada sebelum sholat seperti ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika makan malam sudah tersedia, siap saji, mana yang didahulukan? Sholat dulu atau makan malam? Bapak-bapak, niki wis panggilan azan loh di masjid misa. Jenengan dahulukan makan dulu atau sholat misa? Hah? Saya malah rinci jadi dua. Kalau dalam keadaan perut lapar, maka dahulukan makan. Namun kalau perutnya biasa-biasa saja, sudah terisi sebenarnya, berarti dahulukan sholat berjamaah. Namun biasanya kalau kita dahulukan tadi dalam keadaan perut lapar, kita memilih tetap sholat. Sudah tahu lapar, namun memilih tetap sholat, yang ada sholatnya pasti nggak konsen. Allahu Akbar, pikirannya tadi sudah matang loh sup atau indomie tadi. Pikirannya untuk mikir indomie terus, mikir sup tadi yang sudah dimasak, maka gak akan konsen untuk menjalankan sholat tadi. Sehingga sholat ini butuh konsen dengan menjauhkan hal-hal semacam itu. Dua, ada lagi contohnya yang dilakukan sebelum sholat. Nabi SAW itu memakruhkan untuk nahan kentut atau buang hajat. Coba kalau panjenengan nahan kentut atau buang hajat ketika sholat, apa yang terjadi ketika dalam sholat? Pikirannya cuma mikir di belakang. Iki metu apa ora ya? Lanjut terus sampai mau tahiyat akhir. Ya mudah-mudahan sebentar lagi, tahan lagi sampai sholatnya itu rampung. Pikirannya bukan lagi dalam zat sholat, namun pikirannya sudah di luar sholat. Maka ini tinggalkan tadi dengan cara apa? Tunaikan hajat dulu, tidak ditahan-tahan, baru kemudian melaksanakan sholat. Ada lagi yang kaitannya dengan sholat langsung. Contoh, Nabi SAW, kiblat mana kiblat? Riko, gini. Kalau sholat itu diperintahkan lihat pandangannya ke tempat sujud.
Pandangannya bukan hadap tembok, namun lihat ke tempat sujud. Allahu Akbar. Saya perhatikan tempat sujud terus. Pandangan Nabi SAW biasanya beliau batasi dengan sutroh. Ada sesuatu yang tinggi yang beliau taruh di depan. Sunnah hukumnya ditaruh seperti itu dengan tujuan apa? Pandangan saya nggak lebih dari ini. Namun pandangan saya cuma ke tempat sujud. Nah, itu yang biasanya Nabi SAW melakukan dalam sholat ketika beliau takbir, lihat pandangannya ke tempat sujud. Beliau baru memalingkan pandangan bukan ke tempat sujud ketika tahiyat. Ketika tahiyat Nabi SAW itu saat baca tahiyat sampai pada asyhadu alla ilaha illallah berisyarat dengan jari, ya? Pandangan beliau itu pada jari. Tidak lagi pada tempat sujud, pada jari. Nabi SAW pandangannya tidak lebih dari jarinya. Ya, berarti ini akan membuat sholat semakin khusyuk. Maka gimana kita itu sholat khusyuk? Lihat cara-cara Nabi SAW itu melaksanakan sholat. Ditambah lagi saat kita itu sholat, jangan sampai masuk hal-hal yang di luar sholat di dalam kita itu beribadah. Ya, namun kalau kita sudah seperti tadi manut pada tuntunan Nabi SAW, insya Allah untuk seterusnya sampai salam itu ibadahnya akan lebih tenang. Apalagi sampai memahami bacaan yang dibaca, zikir yang dibaca, surat-surat yang dibaca, ada doa yang dia baca, itu lebih konsen lagi ketika menjalankan ibadah. Terus pertanyaan yang terakhir dari Bu Rizky tadi, untuk bapak-bapak kewajibannya itu apa biar imbang dengan ibu-ibu? Kalau ibu-ibu tadi apa? Qanaah, nerima, terus taat pada suami, nurut pada suami. Kalau bapak-bapak kewajiban yang pertama, nafkahi istri dengan baik. Kalau tidak menafkahi tadi seperti yang ditanyakan, malah berdosa jenengan tidak ngurus istri untuk dinafkahi. Contoh yang sering terjadi di daerah kita di Gunung Kidul, suami pergi merantau ke luar daerah, ke Sumatera. Yang ada istri itu dibiarkan gitu saja. Ada kadang yang komentar tidak dinafkahi 3 bulan, setahun, 2 tahun, tidak pernah mendapatkan nafkah sama sekali. Dalam kasus ini suami zolim, dia tidak menjalankan kewajiban dengan benar. Yang kedua, suami punya kewajiban untuk didik istri dalam masalah agama, yaitu dia ajarkan istri supaya bisa memahami agama dengan baik, ditambah istri juga diajak untuk ibadah dengan baik. Kalau suami tidak bisa ngajarkan langsung, ngajak istri untuk ikut hadir dalam majelis-majelis ilmu yang nanti akan diajarkan Al-Quran secara langsung. Kalau bapak biarkan istri tidak paham sama sekali, apalagi bapak juga nggak memahami agama dengan baik, yang ada dalam rumah cuma pikirannya dunia, dan tidak ada prioritas untuk gapai akhirat. Dan masalah-masalah solusi hidupnya dia tidak akan mendapatkan jalan keluar dengan mudah. Karena jalan keluar dengan mudah untuk solusi dalam rumah, untuk masalah-masalah dalam rumah tangga, cuma didapati kalau kita memahami agama kita Islam dengan baik. Yang ketiga, butuh suami juga memiliki sikap yang baik pada istri di rumah. Contoh, ibu-ibu senang curhat gak pada suami? Iya gak Bu? Betul gak? Senang banyak cerita kan ibu-ibu? Nih, harus ada cerita sesuatu ya. Bapak-bapak ketika ibu-ibu cerita sesuatu di rumah, ya, sebagian itu nggak mau dengarkan, cuma dengar sebentar terus tidur tinggalkan. Nabi SAW dahulu itu pernah dengar cerita Aisyah itu lama sekali. Aisyah ngobrol pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya tadi itu dapat cerita ada 11 perempuan itu ngumpul. Mereka semua membuka tentang suaminya masing-masing. Totalnya ada 11 tadi, 5 orang yang menceritakan jelek suaminya, 6 orang yang menceritakan baik suaminya. Mereka ini ceritakan tentang keadaan suaminya masing-masing. Aisyah cerita, wahai Rasulullah, ini wanita pertama seperti ini. Dia ceritakan tentang suaminya gini. Beralih pada wanita kedua, ceritanya gini.
Sampai wanita ke-11 diceritakan detail sekali oleh Aisyah radhiyallahu anha. Coba kalau bapak jadi posisinya Nabi SAW, sanggup nggak? Sanggup nggak menerima curhatan atau cerita istri tadi? Ya, paling ditinggal tidur kan? Iya kan bapak kan? Iya. Makanya kalau ibu-ibu dapat seperti itu, jenengan pokoknya dengar saja. Ya, cuma iya, oh iya, oh iya, oh iya, terus saja seperti itu. Biarkan ibu cerita, karena mereka mau cerita pada siapa lagi? Apa mau suami orang mereka itu cerita? Kan nggak mungkin. Cuma pada bapak-bapak. Maka sikap baik dari bapak-bapak pada istri itu adalah nerima segala curhatan istri atau cerita istri ketika itu. Ini termasuk dalam ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian itu dengan cara yang baik. Jadi kalau ibu-ibu itu cerita kok cerewet sekali ya, ya memang ibu-ibu diceritakan dasarnya seperti itu. Betul nggak ibu-ibu? Apa ada ibu-ibu yang nggak cerewet? Ada. Ini aneh kalau ibu-ibu itu nggak cerewet. Justru kayak gitu ceritanya banyak. Jangan punya tinggal cerita curhatan saja. Ada cerita, dia cerita dengan anaknya tadi pagi di rumah kayak gini, masalahnya gini, anak saya itu nakal gini. Dengar saja. Ada masukan, kasih masukan. Karena ibu-ibu senang seperti itu. Bapak terima saja. Itu termasuk kewajiban bapak-bapak meladeni istri dengan baik. Itu termasuk bergaul dengan baik pada istri. Jadi 3 hal di sini yang perlu tekankan pada bapak. Yang pertama nafkah, yang kedua itu didik istri masalah agama atau ajak mereka dalam majelis ilmu. Yang ketiga adalah untuk bergaul, itu bergaulah dengan cara yang baik. Kemudian yang terakhir saya jawab lewat tulisan. Bagaimana tanda puncak keimanan seseorang? Bagaimana tanda puncak amal seseorang? Tauhid dulu atau ilmu dulu Ustadz? Mana yang lebih dahulu Ustadz? Kita itu mau punya tauhid, kita itu bertauhid, meninggalkan syirik, punya ibadah baik, bagus. Semuanya itu didahului dengan ilmu. Ilmu didapati dari mana? Ilmu itu bukan tiba-tiba datang seperti ilmu laduni. Tahu ilmu laduni? Ilmu laduni itu nggak pakai ngaji. Tiba-tiba dia mimpi, ilmu itu datang tiba-tiba kayak gitu. Dalam Islam itu nggak kenal istilah ilmu laduni. Dalam Islam itu ilmu itu berdasarkan wahyu. Maka dengan wahyu ini ada di majelis ilmu, ustadz atau kiai menyampaikan dengan Al-Quran, menyampaikan dengan hadis. Nah itu baru dapatkan ilmu tauhid. Baru ketika itu paham ibadah dengan benar. Baru ketika itu dia paham ini sholat yang benar, ini sholat yang tidak benar. Itu cuma ada dari majelis ilmu. Makanya kalau warga Ponjong itu ingin maju, solusinya itu cuma lewat majelis ilmu. Nambah pengajian di mana-mana di sini. Itu kalau punya pengajian rutin, terus tiap pekan ada 3 atau 4 kali, insya Allah masyarakat akan lebih maju untuk kali ini. Dan tidak tersibukkan dengan perkara yang sia-sia, amalan yang sia-sia. Terus tadi ditanyakan tauhid dulu ataukah ilmu? Imam Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya, fa'alam annahu la ilaha illallah. Atau beliau itu katakan sebelumnya al ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Kita itu ingin dapat ibadah yang benar, ya ngaji dulu. Kita ingin bertauhid dengan benar, ya ngaji dulu. Dengan kita itu ngaji, amalan kita itu insya Allah akan menjadi baik. Puncak keimanan dan puncak amal seorang, saya tidak bisa katakan puncak di sini, karena iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya tinggi, ada yang amalnya tinggi, ada yang imannya itu rendah. Semuanya didapati kalau orang punya ilmu yang mantap, sehingga makin lebih tinggi nanti untuk urusan imannya tadi. Apa perbedaan kata mahram dengan muhrim? Mahram itu perempuan yang tidak boleh dinikahi. Muhrim itu dari kata ahrama yuhrimu ihraman. Kemudian jadi muhrim. Ini artinya orang yang dalam keadaan ihram. Ihram itu apa? Kalau ada yang mau tindak haji atau umrah, sebelum dia itu masuk dalam ibadah tersebut harus niat dulu untuk ihram. Dia memakai kain, cuma kalau bapak 2 lembar kain saja baru masuk dalam ibadah.
Ya, dia pakai 2 lembar kain saja lalu masuk dalam ibadah umroh atau haji tadi. Nah, ketika masuk itu dia dinamakan berihram. Orangnya disebut muhrim. Jadi kalau mahram itu kaitannya dengan nikah. Ada wanita yang tidak boleh dinikahi. Kalau muhrim itu kaitannya dengan umroh atau haji. Apa korelasinya antara selingkuh dengan karakter pada laki-laki? Karena banyak kasus yang terjadi di Gunung Kidul, banyak yang punya istri cantik, soleha, tapi masih selingkuh. Tolong nasihati Ustadz, bapak-bapak agar tidak selingkuh. Jangan nyalahin wanita terus. Wah, tadi saya sudah sebutkan nih ibu-ibu ya tadi, aduh. Tadi saya sudah sebutkan bapak-bapak di sini loh. Iya betul, ini bapak-bapak juga punya masalah juga. Istrinya ayu banget, putih, langsing coba. Namun dia cari selingkuhannya itu, saya juga heran. Kok bisa dia cari selingkuhan seperti itu? Kita tidak bisa salahkan semuanya itu pada istri. Bisa juga jadi pada suami juga. Keimanan gak kuat, mata gak bisa dijaga, interaksi dengan perempuan lain gak bisa dijaga, dan istri juga gak ingatkan. Ingat bahwa bapak tidak bisa bergaul bebas dengan perempuan, gak bisa terima curhatan istri orang itu sembarangan, gak bisa. Kalau ada istri orang curhat pada bapak-bapak, patut dicurigai bahwa bapak ini emang posisinya apa. Kok bisa istri orang cerita kok pada bapak-bapak? Ini patut dicurigai. Ada masalah apa kok bapak jadi tempat curhat? Ya, karena awalnya dari curhat-curhat istri orang ini pada suami orang, inilah nanti sebab selingkuh itu terjadi. Nah, nanti suami ini memberikan perhatian pada wanita tersebut. Gimana ini solusinya kayak gini? Kok suamimu kayak begini? Akhirnya memberikan perhatian khusus, sudah berikutnya terjadi perselingkuhan. Jadi ini juga karena sebab suami yang tidak pernah menjaga dirinya sendiri. Bergaul bebas, hubungan bebas, apalagi sekarang itu dengan WhatsApp, dengan media sosial, dengan Facebook, dengan Instagram, dengan YouTube, macam-macam. Semua bisa bergaul bebas. Maka di zaman ini yang paling selamat tuh simbah-simbah. Simbah-simbah itu nggak kenal Facebook, nggak kenal ini. Masya Allah, dia nggak akan mikir-mikir kayak gitu. Ya, HP ini juga HP jadul, HP lawas. Nggak mikir-mikir mau hubungan dengan siapa. Mau balas WhatsApp saja angel banget. Ya, mikirnya cuma SMS juga sulit ngetik. Terima telepon sudah, jawab telepon sudah. Paling enak hidupnya zaman ini seperti itu. Kita terlalu banyak pesan. Kita di zaman ini terlalu banyak pesan-pesan masuk, ilmu sembarangan masuk, isu sembarangan masuk, amalan sembarangan masuk, ibadah yang gak ada tuntunan banyak masuk. Coba di malam tahun baru ini banyak amalan-amalan yang disuruh untuk kita tuh amalkan. Padahal gak ada amalan khusus tahun baru Masehi itu gak dikenal oleh Nabi SAW. Contoh anjurkan misalnya, ayo sholat tasbih berjamaah, ayo sholat hajat berjamaah. Nabi nggak pernah lakukan yang berjamaah di tahun baru, apalagi kenal tahun baru Masehi kayak gini, nggak ada amalan khusus. Kita terima ilmu-ilmu kayak gitu ya itu dari HP kita yang serba canggih. Makanya paling enak zaman ini itu pada simbah-simbah, nggak mikir apa-apa loh, hidupnya tenang. Nggak mikir pulsa, nggak mikir paketan, ya, nggak mikir YouTube, nggak mikir Facebook, ya toh mbak. Iya toh mbak, betul. Alhamdulillah saya itu pengen jadi sepuh saja itu nggak ada HP itu, hidup paling tenang. Apakah ada referensi untuk nanti bacaan sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz, apa ada bacaan sholawat yang lain Ustaz? Bacaan sholawat yang paling afdol, tidak ada yang mengalahkan bacaan sholawat ini. Bacaan yang sering kita baca pada tahiyat akhir sebelum salam. Apa bacaannya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya. Ini sholawat yang paling afdal, tidak ada yang mengunggulinya.
Terus yang terakhir, bagaimana hukumnya makmum pada imam yang belum paham tentang agama? Para ulama membuat kaidah, man sohat solatuhu sohat imamatuhu. Siapa yang sholat sendirian itu sah, maka ketika jadi imam juga sah. Maka masalah keimaman ini sebenarnya bukan standarnya paham agama atau tidak, namun pengerjaannya benar atau tidak. Kalau dia sholat sendirian pengerjaannya benar, berarti sholatnya sah. Namun ketika dia sholat sendirian pengerjaannya nggak benar, berarti sholatnya tidak sah. Pengerjaannya tidak memenuhi rukun, yang melakukan pembatal-pembatal, sholatnya tidak sah. Bagaimana membacakan Al-Quran yang dibaca pahalanya untuk orang lain? Ini bahasan tersendiri. Bagaimana, apakah ada referensi untuk menjelaskan Allah itu di mana? Allah itu fis sama, di atas seluruh makhluknya, menetap tinggi di atas arsy-Nya sana. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di situ untuk materi dan tanya jawab tadi, dan mugi-mugi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.